Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nancy Salam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, langsung saja ke slide selanjutnya. Untuk mengetahui apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Tahukah kalian apa itu pengertian pembelajaran berdiferensiasi? Dan apa saja sih contoh dari keragaman anak di kelas? Dan apa sih teori pendukung dari pembelajaran berdiferensiasi? Kita perlu tahu bahwa setiap individu memiliki keberagaman karakter, minat, bakat, keterampilan, gaya belajar, dan juga latar belakang yang berbeda. Maka, sebagai guru, kita harus mengetahui karakteristik dari setiap peserta didik kita. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, di mana setiap siswa itu mempelajari suatu mata pelajaran itu berdasarkan kemampuan, minat, dan kebutuhannya masing-masing, sehingga tidak merasa kesulitan dalam proses pembelajaran. Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, karena setiap peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda. Sebagai guru, harus bisa menyesuaikan proses pembelajaran sehingga terpenuhinya kebutuhan individu setiap siswa. Teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi itu ada 4. Yang pertama itu teori sistem ekologi, dan yang kedua teori multiple intelligence, dan ketiga adalah teori zone of proximal development, dan yang terakhir ada learning modalities. Nah, selanjutnya kita bahas tentang penjelasan dari 4 teori ini di slide selanjutnya. Yang pertama ini adalah teori sistem ekologi. Dari menurut ahli Urie Bronfenbrenner, teori sistem ekologi ini tentang perkembangan individu yang dimana berinteraksi langsung dengan lingkungannya sendiri, yang akan berpengaruh terhadap perkembangannya. Nah, di dalam teori sistem ekologi ini memiliki beberapa sistem, ada mikrosistem, ada mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Pada tahun 1964, ada seorang psikolog muda mengungkapkan misinya di hadapan Kongres Amerika Serikat. Pada saat itu, kebanyakan orang berpikir bahwa alasan orang miskin tetap miskin karena masalah biologi dan tidak ada hubungannya dengan lingkungan tempat mereka dibesarkan. Maka Urie Bronfenbrenner ingin mengubah hal tersebut, karena menurut Urie Bronfenbrenner, teori sistem mengenai ekologi ini menjelaskan tentang perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar yang akan mempengaruhi aspek perkembangannya. Seorang anak itu dipengaruhi oleh 5 sistem lingkungan, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ada beberapa sistem lingkungan. Yang pertama ada mikrosistem, di mana mikrosistem ini adalah hal-hal yang berhubungan langsung dengan anak di lingkungan terdekatnya, seperti keluarga, teman, guru, dan lain-lain. Yang kedua, mesosistem. Apa sih mesosistem? Mesosistem adalah keterkaitan antara elemen-elemen yang ada di sekitar anak tersebut. Nah, maksudnya di sini adalah keterkaitan dengan mikrosistem, hubungan dalam mikrosistem. Misalnya hubungan antara ayah dan guru sekolah, kemudian anggota keluarga dengan kerabat terdekat. Yang ketiga, ekosistem. Ekosistem ini melibatkan keterkaitan antara lingkungan sosial yang tidak melibatkan anak tersebut.
Misalnya adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga. Anak terpaksa harus bekerja untuk mencari uang dan bahkan tidak melanjutkan sekolahnya. Contoh yang kedua adanya ketika ibu kehilangan pekerjaan yang mungkin akan lebih memunculkan pertengkaran dengan ayahnya sehingga mengakibatkan perubahan pada diri mereka. Itu akan memberikan pengaruh buruk kepada anak tersebut. Kemudian ada makrosistem. Nah, di sini makrosistem ini adalah dalam lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan mikrosistem itu berada pada lingkup yang terdekat. Nah, makrosistem ini adalah sistem yang berhubungan dengan mikro, meso, dan ekosistem yang mempresentasikan nilai-nilai ideologi, hubungan masyarakat, dan budaya politik. Misalnya, anak Indonesia itu tidak sama dengan anak Amerika. Contoh yang kedua, misalnya ada anak yang terlahir memiliki 2 kewarganegaraan dan karena ini disebabkan karena salah satu orang tuanya berasal dari Indonesia, kemudian ayahnya berasal dari Indonesia, kemudian ibunya berasal dari Amerika. Maka anaknya memiliki 2 kewarganegaraan. Nah, di situ pada usia 17 tahun dia harus memiliki kewarganegaraan dan dia harus bisa melihat dari segi nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, dan budaya politik. Yang terakhir, kronosistem. Kronosistem ini mengacu pada perubahan pada anak dan lingkungan dengan seiring berjalannya waktu atau seiring pertumbuhan anak tersebut. Misalnya pada adanya kasus perceraian yang bisa menjadi trauma bagi anak-anak ketika dia selama pertumbuhannya. Apabila perceraian itu terjadi pada saat dia kecil, kemudian seiring berjalannya waktu dia mengalami perubahan perkembangan karena adanya kasus perceraian tersebut. Multiple intelligence disebut juga sebagai kecerdasan majemuk. Menurut Howard Gardner 1993 mendefinisikan bahwa intelijen itu bukan hanya kecerdasan, namun intelijen itu sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan yang nyata dalam situasi yang bermacam-macam. Ada 8 kecerdasan, yaitu kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan spasial visual, kemudian kecerdasan kinestetik jasmani, kemudian kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal dan interpersonal, dan yang terakhir kecerdasan naturalis. Nah, ini ada 8 multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik ini merupakan kemampuan berbahasa, misalnya membaca, menulis, dan berbicara. Kedua, kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan dalam mengolah angka, kemudian bisa menghitung soal matematika dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual. Kecerdasan ini merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, membayangkan, mengingat, ataupun berpikir visual. Jadi, ketika anak memiliki kecerdasan ini, biasanya dia mampu atau memahami suatu materi itu dengan menggunakan gambar atau media yang bisa dia lihat secara visual. Kemudian kecerdasan kinestetik jasmani. Ini kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan seperti naik sepeda, menari, atau olahraga. Kemudian kecerdasan musikal. Kecerdasan ini di mana seseorang itu mampu memainkan alat musik dan mendengarkan lagu. Selanjutnya kecerdasan intrapersonal dan interpersonal. Kalau intrapersonal itu kecerdasan di mana mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan bisa memotivasi diri sendiri. Biasanya kecerdasan ini dimiliki oleh ilmuwan, penulis, dan filsuf. Sedangkan interpersonal itu kebalikannya, bahwa kecerdasan ini
merupakan kemampuan di mana seseorang mampu bekerja sama dengan orang lain, berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Yang terakhir, kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ini berkaitan dengan lingkungan, dengan mengenal dengan lingkungan alam, yang spesies yang lain, seperti itu. Zone of proximal development. Apa sih itu? Zone of proximal development adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Jadi ada dua tingkat perkembangan. Yang pertama tadi adalah tingkat perkembangan aktual. Itu adalah kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial itu adalah kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Bisa dilihat, ini contoh dari tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Nah, di situ yang pertama ini contoh dari tingkat perkembangan aktual, di mana anak-anak menyelesaikan soal-soal itu secara mandiri. Dan sedangkan yang terakhir ini, yang menit terakhir, di situ ada pendampingan dari guru. Guru membantu atau menjelaskan tentang soal-soal itu. Jadi siswa-siswi bisa menyelesaikan tugas itu dengan bantuan guru. Teori yang terakhir, learning modalities, di mana kita bisa mengetahui perbedaan peserta didik dalam pembelajaran itu dilihat dari segi learning modalities atau modalitas dalam belajar, di mana learning modalitas ini biasa dikenal sebagai WAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Di sini ada 3 macam learning modalities. Yang pertama visual, di mana modalitas belajar visual ini adalah kemampuan menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Kemudian auditory, di mana modalitas belajar auditory ini menerima informasi lebih mudah itu melalui mendengar. Biasanya ciri-cirinya adalah anak itu sering mengajukan pertanyaan dan berdiskusi. Yang terakhir kinestetik. Jadi modalitas kinestetik ini melakukan dengan fisik atau digambarkan sebagai belajar sambil melakukan, atau istilahnya adalah learning by doing. Kita telah tahu bahwa setiap peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini perlu diadakan tes sebelum melakukan pembelajaran, di mana ini bertujuan untuk mengetahui atau melihat kesiapan belajar siswa. Jadi ada teori menurut Tomlinson, ada 3 cara untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Yang pertama itu kesiapan belajar peserta didik, kedua itu minat peserta didik, dan yang terakhir profil belajar peserta didik. Nah, di sini penting sekali kita harus mengetahui sebelumnya tentang kesiapan belajar peserta didik, kemudian apa saja sih peserta kita ini minatnya apa saja, kemudian profil belajar peserta didik ini apa saja, seperti itu. Baik, itulah hasil presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.